Amen. Nah, sekali lagi selamat malam dan selamat datang di dalam kebaktian online kita. Puji Tuhan, sejak kita mulakan sampai hari ini kita masih ada di sini. Dan saya mau berterima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan bagi mereka yang setia mengikuti kita dan juga yang diberkati. Ya, saya mendapat beberapa kesaksian dan juga ya feedback bagi mereka yang mengikuti kebaktian kita secara online diberkati. Tapi saya mendorong Anda, jika Anda ada gereja, ada gembala, walaupun Anda ikuti kebaktian online ini sebagai suatu santapan rohani untuk menolong Anda, mendorong Anda ya di mendengar firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan dari pelayanan ini, saya dorong Anda setialah kepada gereja Anda. Setia, dukung gereja Anda, dukung gembala Anda, ya setia kepada mereka dan giatlah melayani Tuhan di dalam gereja Anda. Katakan amin ya. Amin. Kita ini satu perjuangan, satu angkatan di dalam melayani Tuhan ya, dan saya tidak tidak akan berhenti melayani Tuhan seperti ini, dan karena orang akan diberkati, dilengkapi, menerima firman Tuhan ya. Tetapi kalau Anda tidak bergereja atau Anda tidak beribadah di mana-mana dan Anda mau mengikuti kita, itu tidak ada masalah. Amin. Ya, tapi kalau boleh, kalau Anda di mana saja cari gereja, karena menyembah Tuhan, beribadah secara fisikal itu sangat penting. Kalau Anda di Ipoh, Anda boleh cari saya di gereja Ethnos Evangelical Fellowship. Anda boleh lihat di dalam Waze, kalau Anda typekan nama gereja kita Ethnos Evangelical Fellowship, itu akan keluar ya. Saya sudah kirim beberapa yang mencari gereja kita, link alamat gereja dari Waze ada keluar ya. Jadi senang mau dicari. Oke. Kalau Anda memerlukan doa, boleh kontak kita. Kalau Anda memerlukan pelayanan counseling, pelayanan doa, Anda boleh hubungi kita dan kita akan melayani saudara. Amen. Haleluya. Malam ini saudara, saya akan mengongsikan firman Tuhan. Tajuk saya malam ini, diposisikan untuk berkat Tuhan. Position for God's blessing. Kita diposisikan untuk menerima berkat Tuhan. Sebenarnya saudara, seperti apa yang saya kongsikan tadi pagi dalam bahasa Inggris, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sangat diberkati karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Tuhan sudah melunaskan, membayar segala apa yang kita perlukan dalam hidup ini, daripada kematian Yesus di kayu salib, daripada kehidupan Yesus, darah Yesus, tubuh Yesus yang diremukkan, kematian Yesus di kayu salib, dikuburkan, bangkit kembali pada hari yang ketiga, naik ke surga. Yesus sudah melunaskan segala sesuatu. Dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata di atas kayu salib, katanya, sudah selesai. Dalam bahasa Ibrani katanya tetelestai. Itu suatu sorakan kemenangan, seperti seseorang yang sudah menyelesaikan tanggung jawab, menyelesaikan apa yang misinya, menyelesaikan seperti suatu peperangan yang sudah selesai dan menang, seperti satu atlet yang sudah menang ya sampai ke garisan penamat, atau suatu kontraktor yang sudah menyelesaikan satu project, dia berkata tetelestai, maksudnya sudah selesai. Jadi Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu, melunaskan segala sesuatu. Dia sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita. Yesus sudah memberikan kita hidup yang baru, memerdekakan kita, memberikan kita hidup yang sangat diberkati. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus sudah membawa kita ke tanah perjanjian, tapi kita hanya perlu masuk dan juga menaklukinya, to possess the promised land. Banyak orang Kristen di tanah perjanjian tapi tidak menakluki apa-apa, tidak menerima apa-apa, tidak hidup menurut apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup mereka, dalam hidup kemakmuran, hidup yang diberkati, hidup yang merdeka, hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang tidak ada takut. Banyak orang Kristen masih hidup dalam ketakutan, hidup di dalam belenggu setan, belenggu roh-roh jahat, hidup dalam ketakutan dengan roh-roh jahat, masih diikat lagi. Kenapa?
Karena mereka kurang paham, mereka tidak tahu bagaimana menakluki tanah perjanjian. Saudara, kita sudah diberkati. Di dalam Efesus 1 ayat 3, mari kita baca. Efesus ini beberapa firman Tuhan yang saya bacakan ini menyatakan bahwa kita telah diberkati karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Menjadi orang Kristen bukan setakat mengikuti gereja, atau hanya sembahyang-sembahyang saja hari Minggu, atau hanya ada nama Kristen, ataupun Kristen KTP. Kalau orang Indonesia bilang Kristen KTP, hanya nama di dalam KTP, kad pengenalan saja, atau dalam surat lahir, birth certificate. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara, kalau kita mengerti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita ini akan berbeda. Hidup kita akan berbeda. Katanya dalam Efesus 1:3, katanya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan atau telah memberikan kepada kita segala berkat. Katakan segala berkat. Segala berkat rohani di dalam sorga. Katanya di dalam Kristus Yesus Dia telah mengaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita segala berkat. All spiritual blessing has given us, has blessed us with all spiritual blessing. Nah, ini firman Tuhan, saudara. Tidak ada ruang untuk kita berdebat atau kita meragui. Tidak ada ruang untuk kita meragui firman Tuhan ataupun mendebatkan firman Tuhan, to argue with the word of God. Karena ini sudah dikatakan di sini. It's being stated. Kita telah dikaruniakan segala berkat di dalam surga. God has blessed us, bestowed on us, has given to us, released to us all spiritual blessing. Wow, itu luar biasa. Saudara, kalau Anda renungkan ini, Efesus itu hanya 6 pasal, saudara. Anda boleh bacanya dalam satu masa, mungkin kurang dari 1 jam. Anda boleh selesaikan. Anda boleh baca ini, buku Efesus, banyak janji-janji firman Tuhan. Ini salah satu daripadanya. Ini mengatakan bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, di dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 dari ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 katanya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, atau mengaruniakan kepada. Efesus menggunakan perkataan mengaruniakan, Petrus menggunakan perkataan menganugerahkan. Itu sama artinya, right? Who has given us, mengaruniakan, menganugerahkan kepada kita segala, itu lagi perkataan di situ. Efesus kata segala berkat di sorga. Petrus berkata segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan, itu perkataan di situ lagi, menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput atau bebas dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Apa yang Yesus lakukan itu luar biasa. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu luar biasa. Menempatkan kita di dalam suatu posisi, menempatkan kita di dalam suatu kedudukan, di dalam suatu kehidupan yang sangat diberkati. Amin, saudara. Saudara, kalau kita mengerti ini, kita menghidupi kehidupan Kristen kita itu sangat beda sekali. Kita akan menghidupinya dengan penuh bersyukur, penuh berterima kasih, penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan, rasa bersyukur kepada Tuhan, dan penuh dengan keyakinan dan keberanian, dengan confidence, boldness, keyakinan. Kita diyakinkan oleh firman Tuhan.
apa yang sudah dikatakan firman Tuhan, lewat apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Luar biasa. Carilah hidup ini, saudara. Ubahlah hidup kita. Dengan itu, kalau kita mengubahkan hidup kita, cara hidup kita, karena apa yang Dia lakukan dalam hidup kita, kita akan memposisikan diri kita untuk mengalami dan menerima berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat apa? Bukan saja berkat yang kita minta dari Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini masih minta berkat Tuhan. Kenapa? Karena mereka gagal hidup di dalamnya. Sedangkan berkat itu Efesus 1, 2 Petrus 1 tadi kita baca sudah dianugerahkan, sudah diberikan. Being bestowed, release, put into your hand. Sudah diberikan. Karena Tuhan Yesus sudah melunaskan segala sesuatu. Yesus sudah membayar harganya, saudara. Tak perlu kita membayar harganya. Jadi banyak orang Kristen hari ini masih minta kepada Tuhan diberkati, sedangkan Tuhan karena Yesus sudah meletakkan kita di suatu tempat yang penuh dengan berkat. Itu di Perjanjian Lama panggil the promised land atau tanah perjanjian. Itu melambangkan berkat keselamatan kita. Seperti orang Israel keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun sehingga masuk dalam tanah perjanjian. Dari Musa berganti kepada Yosua yang memimpin mereka mengalami banyak peperangan untuk menakluki tanah perjanjian sehingga mereka menang, mereka masuk ke sana dan mereka menikmati segala berkat Tuhan. Tapi banyak juga yang tidak ikut perintah Tuhan, gagal untuk mentaati Tuhan, hidup dalam pemberontakan, lalu mereka ada masalah sehingga mereka ditawan oleh Assyria, ditawan oleh Babylon, dan mereka dibuang keluar daripada tanah mereka. Ini melambangkan kehidupan Kristen. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Yesus sudah menyelamatkan kita dari Mesir, daripada belenggu setan, ikatan setan, kerajaan setan. Dan Tuhan memimpin kita keluar dari tanah Mesir oleh Musa. Dan Yosua memimpin kita ke tanah perjanjian. Yosua itu melambangkan Yesus. Pimpin kita ke tanah perjanjian, masuk ke dalam berkat keselamatan kita, saudara-saudara. Biarlah kita menaklukinya. Ada orang di tanah perjanjian tapi tidak menakluki. Biarlah kita masuk tanah perjanjian, janji berkat keselamatan itu, dan biarlah kita menakluki, menerima, mengalami berkat Tuhan di tanah perjanjian. Katakan amin. Amin. Saya mau baca di dalam Kejadian 26. Ini cerita tentang Ishak. Luar biasa sekali. Kejadian 26 dari ayat 12 dan 13. Ishak ini dia sampai ke tanah Gerar dan dia mau ke Mesir, tapi Tuhan kata jangan ke Mesir, tinggal di sini. Ada sebabnya. Ya, kita baca di ayat 12 dan 13, Kejadian 26 katanya, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan begitu, wah, luar biasanya. Itu Ishak ya, karena dia anak Abraham ya. Karena waktu itu Tuhan menyertai mereka ya. Ini Ishak, ini keturunan Abraham, anak Abraham. Ini bukan saya, bukan kita, ini Ishak. Saudara, kenapa firman Tuhan ini dituliskan di sini? Karena kenapa dia berada dalam Alkitab? Karena supaya kita baca, supaya kita tahu bahwa Allah yang memberkati Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang mau memberkati hidup kita. Amin. Di ayat firman Tuhan ini dituliskan bagi kita. Dan janji itu adalah untuk kita. Jadi kita boleh mengatakan apa yang terjadi kepada Ishak ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya suka di ayat 13, ayat 12, Ishak menabur di tanah itu dan dia menuai 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang kita menabur, kita berusaha.
Tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan tidak memberkati usaha kita, tidak ada apa-apa yang terjadi. Usaha kita itu akan sia-sia. Kadang kita investasi, kita belanja banyak, ya, invest banyak, tapi karena Tuhan tidak menyertai, tidak memberkati, tidak ada hasil apa-apa. Ya, ketaatan kepada Tuhan itu sangat penting, saudara. Berkat Tuhan itu terjadi. Salah satu sebabnya karena kita taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Banyak orang Kristen berdoa, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak hidup taat kepada firman Tuhan. Sebabnya kenapa Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat? Karena Tuhan telah memberkati dia. Ayat 13, berkati Tuhan itu ada kesan dalam kehidupan Ishak. Katanya, dan orang itu, Ishak itu menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sebab ia menjadi sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu luar biasa firman Tuhan. Ini boleh terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, apabila kita belajar memposisikan diri kita untuk diberkati oleh Tuhan. Ini boleh terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya, saudara. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, dengan waktu yang ada, saya kongsikan 5 perkara untuk memposisikan diri kita dalam menerima berkat Tuhan. Yang pertama, saudara, kita harus pergi ke tempat di mana Tuhan pimpin kita. Kadang-kadang kita tanya, adakah Tuhan mau saya di sini? Kadang-kadang kita merancang untuk ke sana, ke sini. Ya, kita harus tanya Tuhan, adakah Tuhan itu rencana Tuhan? Saudara, saya dengan istri saya, keluarga saya dulu, kita rancang-rancang mau ke sebelah sini ya, di Semenanjung. Tapi hati kami tidak mau, tidak suka tempat di sini. Ya. Tapi rencana Tuhan kan, apa yang kita tidak mau, Tuhan pimpin kita ke situ. Jadi Tuhan nyatakan, hari ini kita sudah ada di sini, sudah 14 tahun di sini. Dan kita melihat berkat Tuhan, kita melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Penting untuk kita tahu di mana kita berada. Adakah itu rencana Tuhan, saudara? Tuhan berkata kepada Ishak di dalam Kejadian 26 ayat 3, katanya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus ditaati, dipatuhi. Katanya, tinggal di sini Ishak. Kalau kamu tinggal di sini Ishak, aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Jadi sebaliknya, kalau Ishak tidak ikut perintah Tuhan, Tuhan akan berkata, aku tidak akan menyertai engkau dan aku tidak akan memberkati engkau. Tapi karena Ishak taat, dengar firman Tuhan, melakukan apa kata Tuhan, tinggal di sini, Tuhan menyertai dia dan memberkati dia. Itulah di ayat 12, Ishak menabur dan dia menuai 100 kali lipat. Kenapa? Karena Allah memberkati dia. Kenapa Allah memberkati dia? Karena dia taat kepada pimpinan Tuhan untuk tinggal di tanah itu. Luar biasa. Yang kedua, kita harus percaya bahwa ini adalah waktunya untuk menabur. Ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak. Padahal di ayat 1 kita baca di mana bahwa ada kekeringan di tempat itu. Kekeringan. Tidak ada yang tumbuh, kering dan semuanya. Tetapi Ishak menabur dan Tuhan memberkati dia. Ishak tahu bahwa itulah waktu menabur walaupun kering. Kadang-kadang kita memberi kepada Tuhan, kata, oh Tuhan aku tidak ada, tidak cukup dan apapun. Tapi kalau kita belajar memberi kepada Tuhan, di saat kekeringan kita akan melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Buku Pengkhotbah 3 ayat 1 katanya, untuk segala sesuatu ada masanya. Masa untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita harus tahu waktunya.
untuk menabur. Saat ini saudara, memberi offering dalam gereja, mendukung gereja, memberkati pelayanan, memberkati hamba Tuhan, memberkati gembala, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, itu adalah menabur saudara. Kita belajar menabur. Mungkin kita tidak lihat berkatnya hari ini, tapi pasti berkat Tuhan akan datang dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus belajar memberikan Tuhan ruang ataupun kebebasan untuk melakukan apa yang kita doakan dan harapkan. Jangan kita suruh-suruh Tuhan untuk melakukan menurut apa yang kita mau dan harapkan, tapi memberikan ruang kepada Tuhan seperti Ishak. Dia menggali sumur, orang datang mengambil dia. Dia gali lagi, orang datang mengambilnya, menutupnya. Ya, tapi dia terus menggali. Kejadian 26-22 katanya, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Jadi, dia buat apa yang sudah ada di situ. Sumur-sumur yang lain itu adalah sumur yang Abraham sudah gali dulu. Dan orang tutup dia. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kita belajar memberikan ruang kepada Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Yang keempat, kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan, saudara-saudara. Kadang-kadang apa yang Tuhan perintah dan suruh kepada kita itu seperti tidak masuk akal, saudara. Ya, seperti Hosea, Tuhan suruh dia kawin seorang perempuan sundal. Naaman, dia diperintahkan supaya dia sembuh dari penyakit kusta untuk rendamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Naaman kata, di sungai kami, ya, sungai Parpar lebih bagus, lebih bersih. Kenapa harus di Jordan? Tapi itu kan perintah Tuhan. Dia tidak mau, tapi hambanya dorong dia, lalu dia melakukan. Dan dia lakukan menurut apa yang Nabi Tuhan katakan, Nabi Elisa, rendam 7 kali, lalu dia disembuhkan. Kadang-kadang tidak masuk akal, ya. Dalam Lukas 5, Petrus, Yesus kata, labuhkan pukatmu di sebelah. Petrus kata, Tuhan, sepanjang malam kami sudah memukat di tempat ini, tidak ada ikan. Sepanjang malam, Tuhan. Bukan itu saja, Tuhan, tapi kami membesar di danau ini. Kami membesar, kami tahu di mana tempatnya yang ada ikan. Tapi kata Petrus, karena firman-Mu, Tuhan, aku akan melakukannya. Lalu Petrus melabuhkan pukatnya di sebelah dan mereka mendapat banyak ikan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh, kita akan melihat mujizat. Alright? Yohanes 14, waktu Lazarus meninggal dan dikuburkan, Yesus tiba di tempat itu di Betani, dan Yesus kata, alihkan batu itu yang menutupi kubur Lazarus. Tapi Marta kata, Tuhan, tidak Tuhan, karena sudah 4 hari dia sudah busuk, Tuhan, berbau. Tapi kata Yesus, alihkan. Dan mereka ikut kata Yesus, mereka alihkan batu itu. Yesus berseru, Lazarus, keluarlah Lazarus. Dan Lazarus keluar, dia dibangkitkan. Kalau mereka tidak alihkan batu itu, Lazarus tidak akan bangkit. Mujizat tidak akan terjadi. Saudara, kita belajar mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Mendengar perintah Tuhan. Orang yang ada tangan kering dalam Markus 1, Yesus kata, ulurkan tanganmu. Stretch out your hand. Lalu dia ikut kata Yesus, dia ulurkan. Sementara dia mengulurkan tangannya, dia sembuh. Mujizat terjadi. Haleluya. Penting ya saudara, kalau kita ikut Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Inilah caranya kita memposisikan diri untuk menerima dan mengalami berkat Tuhan. Yang kelima, saudara,
kita memuji-muji Tuhan dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita minta dari Tuhan. Filipi 4 ayat 6 katanya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Penting ya, doa kita harus disertakan dengan syukur. Yesus waktu dia berdiri di depan kubur Lazarus, dia berkata, Bapa, terima kasih karena engkau selalu mendengarkan aku. Yesus memulakan doanya dengan berterima kasih kepada Tuhan. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, katanya dengan cara inilah kamu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dimulakan dengan pujian dan sembah kepada Tuhan. Jadi saudara penting, 1 Tesalonika 5:18 katanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Cerita Raja Yehoshafat, dia menang peperangan dengan Tuhan perintahkan dia untuk meletakkan para imam di depan untuk memuji-muji, ya, meniup sangkakala dan trompet, memuji Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka kemenangan. Paulus dan Silas di dalam penjara Kisah Rasul 16, di penjara mereka menyanyi kidung pujian, lalu Tuhan membebaskan mereka dari penjara. Penjara terbuka sendiri, mereka bebas. Luar biasa. Jadi saudara, memposisikan diri kita untuk berkat Tuhan. Belajar saudara. Berkat itu sudah ada di sekeliling kita, saudara. Kita sedang berpijak di tanah perjanjian. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Saudara, inilah waktu untuk menakluki, menerima, mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah ada di situ. Ya, berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kebangunan rohani. Nah, banyak orang berdoa untuk kebangunan rohani. Sebenarnya kita berada di tengah-tengah ini, saudara, karena Tuhan ada di sini, Roh Kudus ada di sini. Cuma banyak orang kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana menaklukinya, menerimanya. Bagaimana menghidupi hidup mereka di dalam kegerakan Tuhan. Kegerakan Tuhan. Kita berada di tengah-tengahnya, saudara-saudara. Haleluya. Jadi Tuhan memberkati kita malam ini. Kita diposisikan untuk berkat Tuhan, saudara. Hidup kita tidak perlulah kita hidupi dengan banyak kekacauan, dengan banyak kekalahan, dengan diikat, dibelenggu oleh setan. Setan bermaharajalela dalam hidup kita. Setan kontrol hidup kita, saudara-saudara. Hidup kita penuh dengan kesedihan, penuh dengan tangisan, penuh dengan kesakitan, penuh dengan kekurangan, kemiskinan, penuh dengan kekutukan. Saudara, ini bukan kehidupan orang Kristen. Ya, bukan kehidupan orang Kristen. Hidup orang Kristen penuh dengan sukacita. Kita dijanjikan sukacita yang penuh. Kita dijanjikan damai, sejahtera, ketenangan, hati, pikiran, jiwa, tubuh kita, saudara-saudara. Tuhan sudah tetapkan, sudah janjikan kepada kita. Tapi kita hanya tidak mau hidup ke situ karena kita mau hidup dengan sendiri. Saudara-saudara, kebanyakan kesakitan yang kita alami, masalah yang kita alami itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita tidak hidup menurut perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak hidup mencintai Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen saya lihat ini. Mereka hari Minggu di gereja, tapi sepanjang minggu mereka hidup sendiri. Mereka hidup mabuk-mabuk, mereka hidup berpesta pora, mereka hidup kehidupan yang songsang dan semuanya. Apa yang kita harapkan dengan hidup itu, saudara-saudara? Tidak ada, hanya kesakitan, masalah, sakit kepala, uang habis dan semuanya. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, taat kepada Tuhan, yang kita boleh harapkan dan percaya adalah hidup yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, saudara-saudara. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Dia lakukan dalam hidup kita.
Posisikanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Taklukilah tanah perjanjianmu. Berkat Tuhan sudah ada. Tuhan Yesus sudah membayar semua harganya untuk kita nikmati berkat Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Luar biasa firman-Mu. Luar biasa janji-Mu. Luar biasa apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Yesus telah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke surga. Tuhan, hidup kami hari ini, hidup kami adalah hidup di dalam tanah perjanjian. Janji berkat keselamatan Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Kami berpijak di tanah perjanjian. Biarlah kami belajar memposisikan diri, menerima dan mengalami berkat Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami berubah karena kami taat firman Tuhan. Hidup kami ditransformasi. Hidup kami akan progres, akan maju, akan berubah karena kami ikut firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, terutamanya mereka yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah hidup mereka diberkati dan hidup mereka tidak akan sama lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berdoa. Amin dan amin. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom, dan kita akan jumpa minggu depan. Ayo, haleluya.